Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Batik khas Deli Serdang, Sumatera Utara kian menunjukkan tren positif bagi pelaku ekonomi kreatif di bidang fashion dan usaha kecil menengah. Melalui Festival Kreasi Motif Deli Serdang 2022, pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong dan mengenalkan batik khas Deli Serdang sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Diinisiasi oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Deli Serdang bersama Disperindak Diskop UKM dan Disbud Porapar Deli Serdang, Festival Kreasi Motif Deli Serdang 2022 berlangsung di Sujoya Mall Tanjung Morawa. Festival motif kreasi ini menampilkan sebanyak 53 stand produk UMKM dari kerajinan lokal Deli Serdang, mulai dari kain tenun, batik, tas, makanan, minuman, dan produk lainnya. Selain itu, acara juga menampilkan fashion show yang diikuti peserta dari OPD Pemkab Deli Serdang, mulai dari camat hingga kepala dinas. Asari Tambunan, Bupati Deli Serdang dalam sambutannya mengatakan, Festival Kreatif Motif Deli Serdang merupakan perhelatan akbar yang mewariskan dan mempromosikan produk UKM agar kedepannya bisa berkembang dan membangkitkan ekonomi masyarakat Deli Serdang sehingga bisa dikenal luas baik nasional maupun mancanegara. Para pengrajin kita, para desainer, semua berbagai pihak yang terlibat dalam industri batik ini dengan penuh semangat menyambut suasana yang lebih baik ini dengan harapan ketika batik semakin populer, semakin dicintai oleh masyarakat dan semakin banyak dikenakan dengan rasa bangga oleh setiap kita, maka perekonomian masyarakat khususnya bagi mereka yang terlibat dalam dunia batik Deli Serdang insya Allah menjadi semakin meningkat, dan itu yang kita harapkan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya promosi batik dari Deli Serdang selalu diingat tingkat nasional sampai tingkat nasional. Bupati Deli Serdang dan Ketua Dekranasda Deli Serdang dalam Festival Kreatif Motif itu turut menyambangi satu persatu stand serta melihat produk dari pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Deli Serdang. Festival Kreatif Motif Deli Serdang berlangsung selama 4 hari mulai 13 hingga 16 Oktober 2022 lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Di hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ke-77 tahun 2022, DPRD Oki mengapresiasi kepada seluruh tokoh dan Forkopimda di lingkungan Kabupaten Oki untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan. HUT Oki ke-77 dirayakan dengan cara sederhana, dengan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan unsur Forkopimda lainnya. Perayaan hari ulang tahun diisi dengan syukuran dan pemotongan tumpeng. Dan di sela-sela acara, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan harus memajukan Sumatera Selatan bersama-sama, termasuk Kabupaten Oki. Di hari ulang tahun Oki ke-77 ini, Ketua DPRD Oki, Adianto, mengatakan harus tetap menjaga sinergitas Forkopimda serta rakyat untuk memajukan Kabupaten Oki secara bersama-sama. Alhamdulillah, pemerintah dan DPRD Oki dapat bersinergi dengan baik. Bersama-sama kita memecahkan soal kepentingan publik ini terkait kita menghadapi COVID 2 tahun terakhir dengan semangat, dengan dukungan semua pihak, pemerintah, Kabupaten Publik dan DPRD. Bersama kita dapat mengatasi semua itu dengan dibuktikan kita dapat mengancam inflasi dan kita dapat cepat bangkit tumbuh bersama-sama. Selamat ulang tahun Kabupaten Komering Ilir dengan usia yang 77 tahun dengan semangat kebersamaan kekeluargaan yang sungguh ini yang menjadi modal Kabupaten Komering Ilir untuk bersama-sama tumbuh bersatu untuk bersama-sama membangun Indonesia. Tentunya untuk menumbuhkan spirit kita bahwa kemarin kita baru pulih dari pandemi ekonomi yang melanda ekonomi, sosial, dan masyarakat kita. Itu semuanya itu adalah mengalami satu gangguan. Namun alhamdulillah sudah memasuki ke tahun ketiga ini kita pulih. Di luar dugaan kita bangsa kita pulih lebih cepat dibandingkan sama negara-negara lain. Dan dalam kepulihan itu kita mengharapkan ada suatu ketangguhan. Tangguh itu yang harus kita pikul bersama. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan.
Ratusan warga Singkuang 1 Mandailing Natal, Sumatera Utara memblokir gerbang perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di desa mereka. Warga kecewa karena perusahaan tak kunjung merealisasikan plasma untuk warga. Ratusan warga Desa Singkuang 1, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Kamis siang beramai-ramai mendatangi kantor sekaligus lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Rendi Permata Raya atau PT RPR. Tidak hanya laki-laki, unjuk rasa ini diikuti kaum ibu-ibu dan orang tua untuk menuntut hak mereka. Salah satu koordinator lapangan, Sapiudin, dalam orasinya menyebutkan kalau yang dituntut warga tersebut adalah amanah undang-undang yang merupakan kewajiban perusahaan. Menurut Sapiudin, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, perusahaan PT RPR yang beroperasi di Desa Singkuang berkewajiban memberikan atau membangunkan plasma untuk masyarakat sekitar sebesar 20% dari total luas HGU yang diterbitkan pemerintah untuk perusahaan. Jadi kami tegaskan, perusahaan siap membangun daripada kebun plasma masyarakat Singkuang 1. Itu yang pertama. Nah, sekarang tinggal masalah waktu. Kapan? Ya, saya menyadari Bapak maunya sekarang, ya kan? Itu betul, saya bisa maklumi, ya kan? Saya bisa maklumi. Tapi namanya pembangunan kebun plasma itu adalah bentuk kemitraan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemitraan, kalau kita berkemitraan itu adalah kerjasama antara dua organisasi, ya, dua organisasi yang mau bekerja sama. Mendapati jawaban seperti itu, warga sangat kecewa karena hal ini selalu dijanjikan perusahaan. Belasan tahun perusahaan menikmati hasil kelapa sawit, namun warga hanya gigit jari. Warga menuntut agar perusahaan membuat surat perjanjian yang akan menyerahkan kebun kelapa sawit kepada warga paling lambat 1 minggu ke depan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One, mengabarkan. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 65 desa dari 14 kecamatan. Pemilihan kepala desa serentak ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, didampingi oleh Kepala Dinas PMD, Richard Cahyadi, meninjau langsung pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di 60 desa dari 14 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin pada Senin 17 Oktober 2022. Bersama Forkopimda, PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi melaksanakan meeting via aplikasi Zoom bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipusatkan di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ini, tetap menerapkan protokol kesehatan. Di hari ini kita melaksanakan pilkada serentak 65 desa, melaksanakan pilkada dengan jumlah TPS kalau tidak salah 302 TPS dengan jumlah calon kepala desanya laki-laki perempuan kalau tidak salah 210 orang. Dan hari ini dimulai dari jam 7.30 tadi sudah berjalan dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya sudah mandatkan dengan Pak Kadis PMD selaku penanggung jawab, kita jangan underestimate. Jadi jangan nganggap remeh, walaupun kita sudah zona hijau, kita sudah vaksin COVID, sudah sampai vaksin booster ketiga, tapi kita minta protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pilkada serentak di Musi Banyuasin, terdapat 302 tempat pemungutan suara atau TPS. Sementara jumlah bakal calon kepala desa berjumlah 210 bakal calon. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujakusuma, TV One mengabarkan. 5 dari 6 nelayan tradisional di Kabupaten Batubara yang sebelumnya ditangkap karena memasuki perairan Thailand saat mencari ikan kini tiba di tanah air. Setibanya kelima nelayan Kabupaten Batubara itu di Bandara Internasional Kuala Nabu Deli Serdang pada Sabtu malam disambut langsung Bupati Batubara Zahir dengan didampingi Ketua Kadin Batubara Oka Faizal serta para pejabat lainnya dan keluarga kelima nelayan.
Setelah berbincang dengan para nelayan, Bupati melakukan prosesi tepung tawar yang merupakan tradisi suku Melayu sebagai bentuk pemberi semangat kepada kelima nelayan yakni Jimmy, Pramuja, Yusriyadi, Muhammad Azari, Hardiman, dan M. Fauzi. Sebelumnya pada Juni 2022 lalu, 6 nelayan tradisional asal Batubara dengan menggunakan kapal kayu berbobot 6 gross ton mencari ikan di perairan Selat Melaka. Namun karena cuaca buruk dan arus yang kencang, kapal mereka terbawa arus hingga memasuki perairan Laut Thailand. Setelah melalui proses hukum, 5 nelayan berhasil dipulangkan ke tanah air, sedangkan seorang nelayan lainnya yang merupakan nakoda kapal belum bisa dipulangkan karena masih menjalani masa hukuman. Dari Bandara Kuala Namu, kelima nelayan tersebut kemudian diantar ke kampung halaman dengan menggunakan bus milik Pemkab Batubara. Alhamdulillah, ya berkat kerjasama semua pihak, Kementerian Luar Negeri kita, Kementerian Kelautan, pemerintah Sumatera Utara, pemerintah Batubara ini dengan organisasi nelayan mantap, semua ini berkolaborasi bersama-sama ya bagaimana warga Batubara, warga Indonesia ini bisa kembali. Nah ternyata proses ini lama ya karena berada pada wilayah hukum bukan negara kita. Nah akhirnya hari ini dari 6 orang itu 5 yang kembali ya. Untuk masinis ya, tinggal ya. Nakodanya masih menjalani proses hukum di sana. Ya, kami sangat terima kasih lah, Pak. Perasaan senang gimana? Ya, gimana ya senang, Pak. Jumpa keluarga-keluarga. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Persatuan Anggota Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bungo Jambi menggelar rapat kerja daerah pertama tahun 2022. Dalam rakerda yang dilaksanakan untuk memberi masukan kepada seluruh anggota BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Rakerda yang dibuka secara langsung oleh Bupati Bungo serta Ketua PABPDSI Provinsi Jambi tersebut untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pemerintah desanya masing-masing. Rakerda yang diadakan juga memberikan masukan-masukan, saran, pendapat, bahkan keluhan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, terutama hal yang menyangkut kesejahteraan serta peran sebagai BPD sesuai perintah perundang-undangan. Karena BPD merupakan mitra dari lembaga pemerintahan desa yang juga dalam menjalankan perannya untuk kepentingan masyarakat. Pertama ini di kabupaten hanya Kabupaten Bungo, semoga dengan rakerda ini memberi masukan supaya kawan-kawan nantinya dalam kegiatan di desa memberi kontribusi yang baik untuk rakyat. Kenapa? Kita lah mitranya pemuda desa yang harus berkolaborasi dengan desa, kades, rakatnya. Dalam rakerda yang digelar, Ketua PABPDSI Kabupaten Bungo melakukan pembahasan mengenai poin-poin penting dalam kinerja para anggota BPD. Dari poin-poin tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Bungo dapat menanggapi keluhan para BPD Kabupaten Bungo dalam hal kesejahteraan seluruh para anggota BPD. Pelaksanaan rakerda ini bisa mendapatkan hasil dan poin-poin yang disepakati secara bersama, dan hasil yang disepakati tersebut bisa dikabulkan oleh pemerintah kabupaten yang penting sekali tentang kesejahteraan BPD, sebab kesejahteraan BPD itulah usulan yang paling diutamakan bagi BPD seluruh. Dari rakerda PABPDSI Kabupaten Bungo yang pertama kali digelar saat ini agar pemerintah Kabupaten Bungo mendukung keberadaan organisasi PABPDSI di daerah dan mengharapkan terjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi. Pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi.
Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Anda kembali di Kabar Sumatera, pemirsa. Kita beralih ke Medan. Musyawarah Besar ke-15 Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru atau PPTSB resmi dibuka di Medan, Sumatera Utara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Dewan Penasehat PPTSB Manaik Sinaga didampingi Ketua Umum Mangihut Sinaga. Musyawarah Besar ke-15 Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru resmi dibuka di Convention Hall Hotel Danau Toba Internasional Medan pada Jumat 14 Oktober kemarin. Pembukaan musyawarah besar ini turut dihadiri Ketua Dewan Penasehat PPTSB Manaik Sinaga dan Ketua Umum PPTSB Mangihut Sinaga, serta turut dihadiri para petinggi dan para anggota peserta Mubes PPTSB se-Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Mubes PPTSB ke-15 tahun 2022. Ketua Umum PPTSB Mangihut Sinaga menjelaskan kegiatan Mubes guna melakukan pergantian kepengurusan sekali 4 tahun, di mana pengurus harus berganti sesuai ADART sehingga PPTSB dapat terus berkembang. Mangihut Sinaga juga mengatakan dulunya PPTSB hanya mengurusi soal adat, tetapi sekarang sudah berkembang mengurusi hal-hal sosial. Bahwa PPTSB ini sudah berkembang. Kalau dulunya ini kita hanya mengurusi adat-adat, adat istiadat dulu, sekarang enggak lagi. Sudah kita menyentuh sosial-sosial yang lain. Ada hal-hal yang bisa kita kembangkan supaya membawa kesegaran kepada seluruh daripada anggota PPTSB Marga Sinaga. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Mubes 15 PPTSB, Hendron Sinaga, menjelaskan Mubes dihadiri 18 pengurus wilayah dan 137 pengurus cabang PPTSB se-Indonesia dengan total peserta sebanyak 430 orang. Kita dari 18 wilayah, 137 cabang dari seluruh Indonesia. Pesertanya sekitar 430. Terus dihadiri 10 penasehat, 20 dewan pakar dan pemangku adat. Dalam Mubes ini juga dilakukan evaluasi kinerja pengurus periode sebelumnya dan selanjutnya memilih pengurus baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulpami, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu dianugerahi gelar adat Tuongku Perlindungan Hatabosi. Bupati dianggap mampu memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap masyarakat adat Hatabosi, Kecamatan Marancar, dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya. Pemberian gelar kehormatan adat kepada Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu berlangsung dalam suatu pesta adat di Desa Haunatas, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sang Bupati dianugerahi gelar adat Tuongku Perlindungan Hatabosi. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapsel, Rosalina Doli Pasaribu, dianugerahi gelar adat Nadu Mahasayangan Boru Regar. Pemberian gelar ini dilaksanakan oleh masyarakat adat Hatabosi. Masyarakat adat Hatabosi merupakan kumpulan warga 4 desa di Kecamatan Marancar yang selama 115 tahun belakangan aktif dan berperan besar dalam menjaga lingkungan atau hutan dan adat istiadat di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Keempat desa tersebut yakni Desa Haunatas, Desa Tanjung Dolok, Desa Tanjung Rompa, dan Desa Siranap yang tergabung dalam Hatabosi. Pesta adat bertajuk Horja Aik Adat Hatabosi ini dihadiri ribuan masyarakat 4 desa dan berlangsung selama 4 hari dengan berbagai rangkaian acara. Dalam pemberian gelar kehormatan, Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasaribu dan Ketua Tim Penggerak PKK Rosalina Doli Pasaribu juga dikawal ratusan warga meninjau sungai kecil yang selama ini menjadi sumber air kehidupan untuk warga di 4 desa dan desa-desa di sekitarnya. Pemberian gelar kepada Bupati Doli Putra Perlindungan Pasaribu oleh masyarakat adat Hatabosi ini karena sang Bupati dianggap mampu memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap masyarakat Hatabosi di Kecamatan Marancar serta Kabupaten Tapsel pada umumnya. Keluarga besar Bupati Doli Pasaribu termasuk orang tuanya, almarhum Pandu Sunan Pasaribu dan pamannya Gus Irawan Pasaribu merupakan tokoh-tokoh yang memperjuangkan dan mempertahankan kelestarian masyarakat adat Hatabosi, sehingga masyarakat adat Hatabosi berhasil menjaga lingkungan hidup dengan sangat baik di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. Haunatas, Tanjung Rompa,
Bonandolok tempat kita ini berada, dan Siranap. Dulu 115 tahun yang lalu, bayangkan betapa opung-opung kami sangat bijaksana, kerjasama 4 desa, karena ada satu value yang kami pegang sejak opung-opung kami dulu, hutan adalah sumber air, air adalah sumber kehidupan. Maka kemudian 4 desa ini bersatu, kompak, membangun bendungan di Aik Sirabun untuk kemudian mengaliri 4 desa dan tentu desa-desa tetangga, karena tadi itu air sumber kehidupan untuk menghidupi para opung-opung kami sekaligus mengairi sawah-sawah yang ada di 4 desa dan sekitarnya. Karena itu kemudian sebuah kearifan lokal, maka mereka tahu hutan itu sumber air, air sumber kehidupan, maka masyarakat di sini akan selalu dan terus menjaga hutan karena itu adalah sumber kehidupan. Syukur pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, di 4 desa ini mengalir sumber kehidupan, yaitu air yang mengalir ke persawahan dan menjadi kehidupan baru di 4 desa ini, yaitu Atabosi. Dan untuk gelar Pak Bupati hari ini, saya dengar tadi Tongku Muda Perlindungan Atabosi. Selamat kepada saudara Pak Bupati atas gelar tersebut dan penuh makna harapan baru untuk masyarakat sekitar Marancar ini. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Didi Herianto, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengunjungi pesta adat masyarakat Hatabosi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Dalam kunjungan ini, Gubernur menyatakan kearifan lokal tidak boleh hilang dari Sumatera Utara. Kedatangan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke pesta adat masyarakat Hatabosi di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan atau Tapsel, disambut Bupati Tapsel Doli Putra Perlindungan Pasaribu beserta tokoh-tokoh adat masyarakat Hatabosi. Gubernur Edi Rahmayadi diulosi sebagai tamu kehormatan di Tapanuli Selatan. Pesta adat bertajuk Horja Aik Hatabosi ini merupakan kegiatan adat masyarakat yang melestarikan alam lingkungan hidup serta adat istiadat masyarakat di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapsel. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan kearifan lokal seperti acara adat masyarakat Hatabosi yang melestarikan alam agar diteruskan dan tak boleh hilang dari tengah masyarakat Tapsel dan Sumatera Utara. Terbukti sejak berdiri 115 tahun lalu, adat masyarakat Hatabosi mampu menjaga lingkungan alam sekitar mereka dengan baik tanpa ada pengerusakan, baik hutan beserta isinya, seperti flora dan fauna maupun mata air untuk kebutuhan mereka. Itu merupakan kebanggaan kita semua. Dan ini tak boleh hilang di bumi Sumatera Utara ini. Acara-acara adat yang diselenggarakan intinya adalah kegiatan silaturahmi. Kita saling sapa, kita saling kenal, kita saling koordinasi, baik itu orang tua sebagai penasihat-penasihat kita terhadap para anak-anak mudanya. Anak muda menghormati orang tua menghargai para yang muda-mudanya. Inilah kearifan lokal. Saya selalu berdoa dan saya bersyukur kepada Allah. Saya bisa sampai ke tempat ini, dan ini di luar jadwal yang sudah direncanakan. Tapi inilah takdir. Sehingga saya diulosin dan saya diterima sebagai salah satu warga di Tapanuli Selatan ini. Hatabosi di Tapanuli Selatan merupakan perkumpulan masyarakat 4 desa yang sudah bergerak sejak 115 tahun lalu untuk menjaga lingkungan alam dan hutan di sekitar mereka. Keempat desa tersebut yakni Desa Hunatas, Desa Tanjung Dolok, Desa Tanjung Rompa, dan Desa Siranap, Kecamatan Marancar. Melalui kearifan lokal, masyarakat Hatabosi mampu menjaga hutan dan air dengan baik sehingga mampu memberikan kehidupan untuk masyarakat, baik untuk lahan pertanian maupun kebutuhan rumah tangga. Bahkan pada 2020 lalu, masyarakat adat Hatabosi mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah atas partisipasi dan usaha mereka menjaga kelestarian alam dan lingkungan.
Kita tahu pemanasan global antara lain dan lebih banyak disebabkan karena gundulnya hutan-hutan. Saya bilang pergilah belajar ke kampung kami di Hatabosi bagaimana menciptakan rasa ke tengah-tengah masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga hutan. Karena negara tanpa partisipasi masyarakat tidak akan bisa menjaga itu. Tetapi di sini muncul kesadaran karena tadi value hutan sumber air, air sumber kehidupan, maka kehidupan tetap dijaga, lalu kemudian mereka menjaga hutan. Dan dulu pernah saya dengar ada orang luar kemudian merusak hutan di sini, itu diadili secara adat, sehingga kemudian membuat orang tidak lagi berani untuk datang mengganggu hutan di sini. Itu saya kira satu kearifan lokal dan mungkin itulah yang dilihat sehingga pada 2 tahun lalu Hatabosi mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang lingkungan yang kita tahu disebut dengan Kalpataru. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. PJ Bupati Tebo Aspan sejak beberapa bulan ini gencar turun ke desa-desa dalam rangka menggelar audiensi bersama tokoh masyarakat untuk mengetahui keluhan warga. Menurut PJ Bupati, rata-rata yang menjadi keluhan masyarakat Tebo terkait infrastruktur jalan. Kedatangan PJ Bupati Tebo Aspan ke Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Jambi langsung disambut hangat oleh ratusan warga saat menggelar audiensi bersama tokoh masyarakat di sana. Kegiatan turun ke desa yang sudah dilakukan oleh PJ Bupati sejak beberapa bulan ini dalam rangka menyerap aspirasi dan keluhan warga dalam menghadapi inflasi kerawanan pangan di daerah. PJ Bupati Tebo yang didampingi oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dalam setiap kesempatan terus mengingatkan kepada warga untuk memanfaatkan lahan kosong agar ditanami tumbuhan maupun sayuran yang cepat panen. Dalam rangka sosialisasi ketahanan pangan dan penanggulangan inflasi yang terjadi di seluruh Indonesia dan di dunia pada umumnya, dan kita di Kabupaten Tebo ini berusaha sesuai dengan arahan Pak Presiden bagaimana menghimbau pada masyarakat untuk menanggulangi inflasi ini dan untuk menjaga ketahanan pangan dengan menanam tanaman yang cepat panen. Rata-rata yang disampaikan oleh masyarakat infrastruktur jalan. Berkaitan dengan itu, kita pemerintah daerah membuat sebuah program yang dikatakan program sapu lubang. Jadi untuk jalan-jalan yang rusak di Kabupaten Tebo ini, kalau untuk kita aspal semua tidak mungkin. Jadi kita akan lakukan perbaikan pemeliharaan dengan kegiatan sapu lubang secara swakelola yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU mulai APBD perubahan ini sampai dengan APBD 2023 nanti. Menyambut baik dengan kedatangannya, apalagi kedatangan beliau ini katakanlah bukan sekedar hanya membawa tangan kosong, bahkan dengan ada kejadian kami dengan 18 kemarin, alhamdulillah ditangkap baik dari pihak Kabupaten Tebo, terutama Bapak PJ Bupati dan Kapolresnya, sehingga hari ini beliau datang untuk menyatakan untuk melaksanakan bedah rumah terhadap istri dari kabupaten, dan kemudian dengan kedatangan Bapak PJ Bupati Lombok ini akan membawa angin segar bagi desa kami yang tadinya mungkin beberapa usulan yang insya Allah akan dipenuhi oleh Bapak PJ Bupati itu. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Termizi, TV One mengabarkan. Meski disertai hujan gerimis, tak mengurangi antusiasme ribuan massa memadati kawasan Gor Agus Salim, Padang mengikuti jalan sehat HUT ke-58 Partai Golkar. Ratusan hadiah pun disediakan panitia untuk dibagikan kepada peserta melalui door prize. Jalan sehat yang dilaksanakan DPD Partai Golkar Sumatera Barat merupakan rangkaian jalan sehat yang digelar DPP Partai Golkar secara serentak di seluruh Indonesia dengan peserta 34 DPD Provinsi dan 514 DPD Kabupaten Kota se-Indonesia. Secara daring, jalan sehat dilepas Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta. Sedikitnya 6.000 kader dan simpatisan Partai Golkar Kota Padang serta fungsionaris DPD Golkar Sumatera Barat turut mengikuti jalan sehat di pelataran parkir Gor Haji Agus Salim Padang yang didahului dengan senam massal. Menyemangati peserta, Ketua DPD Golkar Padang, Ikra Cisa, terus meneriakkan yel-yel kemenangan Golkar, diiringi Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, Hairun Nas. Hampir cerah ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Pada pagi yang cerah ini, Partai Golkar, khususnya yang ada di Kota Padang, sedang mengadakan perayaan HUT Golkar ke-58. Dalam usia Partai Golkar yang akan menuju 6 dekade atau 60 tahun, yang mana Partai Golkar selalu setia bersama rakyat
dan salah satunya ini bagian dari kesetiaan Partai Golkar kepada masyarakat. Ini kita beberapa rangkaian di HUT ini. Yang pertama sekali itu ada jalan sehat, dan yang kedua itu pembagian door prize kepada para peserta HUT Partai Golkar. Jadi di sini kita berharap juga kepada masyarakat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, begitu antusiasme masyarakat dalam kedatangannya dalam HUT Partai Golkar ke-58. Jalan sehat bertema Golkar Menang Rakyat Sejahtera ini menyediakan 300 hadiah dengan 58 hadiah utama berupa 2 unit sepeda motor, TV, kulkas, sepeda, dan lainnya. Jalan sehat melewati rute jalan utama Kota Padang dengan checkpoint di kantor DPD Partai Golkar Sumatera Barat, Jalan Rasuna Said. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahidi Agus TV1 mengabarkan. Pelantikan kepengurusan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Boru periode 2022 sampai 2026 berlangsung meriah di Medan, Sumatera Utara. Pada pelantikan ini, Edison Sinaga terpilih sebagai Ketua Umum PPTSB yang baru. Setelah mendapat dukungan penuh dari 17 wilayah dan 95 cabang PPTSB se-Indonesia dalam musyawarah besar ke-15 Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru, Edison Sinaga akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Boru atau PPTSB untuk periode 2022 hingga 2026 mendatang. Pelantikan kepengurusan PPTSB yang baru langsung dipimpin oleh Edison Sinaga yang berlangsung di Hotel Danau Toba Internasional Medan Minggu 16 Oktober 2022 kemarin dan tak luput dihadiri ratusan orang dari marga Sinaga sedunia. Usai dilantik menjadi Ketua Umum PPTSB, Edison Sinaga mengatakan dirinya berkomitmen untuk memajukan PPTSB ke depannya. Edison meminta dukungan seluruh pengurus PPTSB seluruh Indonesia untuk bersinergi membesarkan PPTSB seperti yang telah dibuat Ketua Umum sebelumnya, Mangihut Sinaga. Sementara itu, Edison menyampaikan salah satu program yang pertama kali akan dijalankan adalah mendata seluruh marga Sinaga di luar negeri yang sedang melakukan pendidikan dan memberikan beasiswa. Program kerja kita itu sebenarnya ada pendek, menengah, dan panjang. Yang pendek itu kita coba mendata semua potensi marga Sinaga, khususnya saat ini marga Sinaga yang melaksanakan pendidikan yang di negeri, kita akan coba data dan kita akan kumpulkan beberapa orang terasuh untuk beasiswa. Oleh karena ini dalam waktu dekat bahwa sesuai dengan arahan beliau akan melakukan pertemuan dengan pengurus harian dan beberapa departemen untuk mempertajam dan untuk menindaklanjuti program-program konkret yang akan dilakukan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami TV1 mengabarkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi. Pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi. Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Ratusan karyawan PT PN4 Kebun Bah Jambi melakukan pembersihan di lokasi lahan HGU milik perkebunan tersebut di Nagori Moho, Kecamatan Jawa Maraja, Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Beginilah video amatir rekaman milik warga saat berlangsungnya pembersihan lahan tersebut. Keributan sempat terjadi antara warga dan sejumlah karyawan PT PN4 Kebun Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang hendak membersihkan lahan.
Kegiatan pembersihan lahan di lokasi Afdeling 2 Kebun Bah Jambi ini mendapat perlawanan dari sejumlah warga yang mengklaim lahan tersebut adalah lahan milik mereka. Warga yang sebagian besar kaum ibu-ibu dan juga sejumlah pelajar ini terlihat hanya bisa berteriak dan menangis saat lokasi lahan yang sebelumnya ditanami dengan tanaman jagung dan ubi ini dibersihkan oleh pihak perkebunan. Meski berupaya untuk melakukan perlawanan, namun warga kalah jumlah dengan ratusan karyawan kebun yang terus saja bertambah saat melakukan pembersihan. Akhirnya warga pun hanya bisa pasrah melihat karyawan kebun yang langsung melakukan pembersihan lahan dan pencabutan tanaman ubi dan jagung yang telah ditanami oleh penggarap sebelumnya. Situasi keributan tampak berangsur normal pada Rabu 12 Oktober 2022 kemarin. Tak terlihat lagi adanya kelompok dari kedua belah pihak yang sebelumnya sempat terlibat keributan. Ditemui di lokasi, Ketua SPBUN PTPN 4 Muhammad Iskandar mengatakan pihaknya selaku karyawan kebun berkewajiban melakukan pengamanan aset milik perkebunan yang selama ini telah dikuasai oleh masyarakat penggarap. Untuk itu ia berharap agar masyarakat yang telah menguasai lahan tersebut selama 2 tahun belakangan untuk dapat saling menghargai dan tetap mengedepankan aturan dan hukum yang berlaku. Ini hari kedua kita dari Serikat Pekerja berkumpul bersama-sama untuk membersihkan areal yang telah kurang lebih hampir 2 tahun itu digarap. 2 tahun terakhir ini digarap oleh masyarakat. Ya, kita ambil karena itu hagio aktifnya PTPN 4. Jadi itu tempat mencari nafkahnya kita juga, karyawan-karyawan terutama khusus di Jambi. Kita bersama-sama turun ke situ, kita bersihkan. Sampai sejauh ini sudah bisa diambil kembali atau masih ada perlawanan dari masyarakat, Pak? Ya, masih ada ketidakpahaman ya dari masyarakat terhadap persoalan areal tersebut. Sesungguhnya kalau dipahami bahwa itu jelaslah memang hagionya PTPN 4. Berapa luas ini? Ya kurang lebih taksiran kita yang dalam persoalan hari ini digarap itu 120 meter. Tapi saya sampaikan sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya 2 tahun persoalan ini. Jadi tidaklah ujuk-ujuk kita langsung dari rangkaian kita pun menyampaikan aspirasi kita di kantor pemerintahan Kabupaten Simalungun yang lalu pun itu kita waktu itu sampaikan 7 kali 24 jam. Tapi itu pun lewat. Kenapa? Kita memberikan waktu yang seluas-luasnya sesungguhnya kepada masyarakat-masyarakat yang menggarap. Ya sadarlah kepada posisinya, sadarlah ini negara hukum. Kalaupun ada di situ ya mungkin apa-apa yang sudah diusahakannya silakan kita kasih kesempatan untuk diambil. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Ribuan warga dari berbagai kelompok relawan Anies Baswedan di Sumatera Utara bersilaturahmi ke kantor DPW Nasdem Sumut. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga sebagai upaya memperkuat pemenangan Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024. Ribuan relawan Anies Baswedan dari berbagai kelompok antusias menyambangi kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem Sumatera Utara di Jalan HM Yamin, Kota Medan pada Jumat sore. Tapi hal yang menjadi tingkat kepedulian. Para relawan ini berkumpul dan mempererat silaturahmi dengan Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Selain itu, para relawan dan DPW Partai Nasdem juga menyatukan pemikiran dan hati untuk memenangkan Anies Baswedan pada kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Iskandar ST, Ketua DPW Nasdem Sumut mengatakan, kedepannya Partai Nasdem dan relawan Anies Baswedan akan melakukan konsolidasi dan program-program kerja untuk memenangkan Anies Baswedan. Dirinya yakin mampu memenangkan Anies Baswedan dengan memperoleh 65% suara di Provinsi Sumatera Utara. Di tengah kegalauan. Dan ini merupakan suatu tanda-tanda dan membesarkan hati bagi kami. Karena animo dan antusiasme masyarakat dalam mendukung Pak Anies ini sangat luar biasa. Dan tentu saja kami mensyukuri itu. Dan sekali lagi, kita tentu saja akan segera melakukan rapat-rapat yang penting, konsolidasi yang penting, melaksanakan program-program dalam rangka untuk memenangkan Pak Anies. Pak Anies menang mutlak, jadi kami tidak ingin menang tipis. Kami ingin menang, artinya apa? Artinya di atas 65%. Kami harap Pak Anies menang di atas 65%. Ya itu minimal. Dan kami melihat animo dan antusiasme masyarakat ini sangat luar biasa. Kami meyakini itu akan terjadi. Dan itu akan kita capai. Mudah-mudahan. Ya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al Yauzar, TV One mengabarkan.
Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-77 Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan menggelar acara Lari Sehat yang bertajuk Bukit Barisan Fun Run 5 dan 10 km yang dilaksanakan di lapangan Benteng Kota Medan. Ajang Bukit Barisan Fun Run 5 dan 10 km digelar Kodam 1 Bukit Barisan di lapangan Benteng Kota Medan. Acara ini pun menuai antusias masyarakat dengan diikuti 10.000 peserta pelari dari berbagai usia, serta melibatkan 10 pati dan 109 pamen mulai dari lingkungan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polda Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin mengatakan Bukit Barisan Fun Run merupakan rangkaian dari Gebiar HUT ke-77 TNI yang digelar Kodam 1 Bukit Barisan. Kegiatan Bukit Barisan Fun Run diharapkan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan kebugaran fisik serta pencarian bibit-bibit atlet baik dari kalangan prajurit maupun masyarakat umum dan sekaligus persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 Sumut dan Aceh. Gebiar HUT ke-77 TNI digelar Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan guna memperkenalkan alutsista yang dimiliki TNI kepada masyarakat serta memberikan pengetahuan akan tugas-tugas TNI baik matra darat, laut, dan udara. Serta tak luput adanya pameran UMKM, festival band nasional, festival tarian tradisional, festival barista, serta panggung hiburan rakyat. Tentunya kegiatan ini mengajak masyarakat untuk bergembira dalam menyambut HUT TNI ke-77. 68 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON, yaitu kita sudah dibagi antara TNI sini darat, laut, udara, kemudian dengan Polda, dibagi beberapa kecabangan yang kita turut serta menjadi pengawas dan pendamping di samping dengan KONI mendukung masing-masing pengprov cabur-cabur untuk menyiapkan atletnya. Gebiar HUT ke-77 TNI ini berlangsung selama 1 minggu ke depan di lapangan Benteng Medan dan akan ditutup dengan acara zikir dan doa bersama. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. MPL Club Sport and Music, Mall Sport dan Musik terbesar dan terlengkap di Kota Medan hadir di Jalan Barus nomor 2B Medan. Mall ini terdiri dari 5 lantai yang akan memanjakan mata pelanggannya. Mall MPL Sport and Music terletak di Jalan Barus nomor 2B Medan. Terdiri dari 5 lantai dan terdapat lift di setiap lantainya. Mall MPL Sport merupakan distributor terbesar pakaian olahraga lifting seperti baju olahraga, celana training, pakaian gerak jalan, dan perlengkapan sport lainnya. Di lantai 1 terdapat pakaian olahraga lifting lengkap seperti baju, celana training olahraga, baju batik, dan juga alat untuk memasang senar raket badminton. Di lantai 2 perlengkapan renang lifting dan sepeda. Di lantai 3 terdapat bola-bola lifting dan merek-merek lainnya seperti sepatu Spek dan Ortus Edge. Di lantai 4 terdapat perlengkapan badminton, raket lifting dan Victor, tenis, tropi, meja pingpong lifting, dumbbell, tas raket, home gym, sauna, dan gym ball, dan yang terakhir di lantai 5 terdapat perlengkapan musik dan lain-lain. Saat ini Mall MPL Sport mengadakan undian berhadiah utama 10 unit sepeda motor dan hadiah menarik lainnya seperti kulkas, mesin cuci, TV, sepeda gunung, dan lain-lain yang diundi pada akhir tahun ini. Mall MPL Sport dan Music, distributor terbesar pakaian lifting sport, buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 18.30 setiap hari Senin hingga Sabtu. Dan pada hari Minggu, pada pukul 8.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info pemesanan bisa menghubungi 0821 6421 6731. Tak hanya di Medan, di Jakarta juga terdapat Mall MPL Sport, tepatnya di Komplek Harko Blok C nomor 7. Dan Anda bisa melihat produk-produknya di Instagram @MPLClub. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Hendra Simanjuntak nahodai kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Kota Pematang Siantar periode 2022 sampai 2025. Prosesi pelantikan digelar di Aula Universitas HKBP Nomensen Kota Pematang Siantar Senin 17 Oktober 2022 lalu. Acara pelantikan diawali dengan ibadah kebaktian singkat yang dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 5 Sumatera Timur, Pendeta Maurikson Silitonga, dan diisi dengan persembahan lagu dari Fakultas Kejuruan HKBP dan Koor Ama Gedeon HKBP Siantar Sawah.
Selanjutnya prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan SK dan pemberian petaka oleh Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen atau GAMKI Sumatera Utara, Darwin Sitompul, didampingi Sekretaris Swan Crow Lumban Batu, kepada Hendra Simanjuntak selaku Ketua GAMKI Pematang Siantar terpilih 2022-2025, didampingi Sekretaris John Roy Purba dan Bendahara Raja Partogi Pardede. Penasihat GAMKI Kota Pematang Siantar, Profesor Dr. Sanggam Siahaan dalam sambutannya mengatakan, ke depan program GAMKI dapat berjalan dengan baik dan diharapkan agar kekompakan tetap dijaga dan silaturahmi tetap terjalin. Wali Kota Pematang Siantar, Susanti, dalam sambutannya mengatakan ucapan selamat kepada pengurus baru GAMKI yang baru dilantik dan diharapkan dengan kehadiran GAMKI mampu mempersiapkan dan mencetak kader muda siap pakai, memberikan peran nyata di Kota Pematang Siantar yang berbeda suku dan latar belakang sosial. Kami dari DPD GAMKI merasa bangga atas pelantikan hari ini, begitu meriahnya di pelantikan DPC Kota Siantar ini. Harapan kami ke depan Kota Siantar bisa lebih maju lagi dan DPC Kota Siantar bisa menunjukkan dengan pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat di Kota Siantar khususnya umat Kristiani bisa merasakan kehadiran dari DPC GAMKI. Kami yang pasti DPC GAMKI Pematang Siantar itu kami akan terus bersinergi dengan program kerja yang dibuat oleh DPD Sumatera Utara, dan kerja-kerja kami di daerah beberapa hal penting kami akan terus membina dalam hal kaderisasi, demikian juga dalam aksi dan pelayanan terhadap gereja, dan juga di dalam proses pengembangan UMKM, dan juga khususnya kami konsen di pendidikan dan kesehatan. Itu yang menjadi tugas-tugas utama yang kami ambil dari tugas-tugas yang dipercayakan, baik sinergisitas dengan DPD GAMKI semua. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa saksikan update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.